Mardanu seperti kebanyakan lelaki, senang bila dipuji. Tetapi akhir-akhir ini dia merasa risih, bahkan seperti terbebani. Pujian yang menurut Mardanu kurang beralasan sering diterimanya. Ketika bertemu teman-teman untuk mengambil uang pensiun, ada saja yang bilang, "Ini Mardanu, satu-satunya teman kita yang uangnya diterima utuh karena tak punya utang." Pujian itu sering diiringi acungan jempol. Ketika berolahraga jalan kaki pagi hari mengelilingi alun-alun, orang pun memujinya. Pak Mardanu memang hebat. Usianya 75 tahun, tetapi badan tampak segar, berjalan tegak, dan kedua kaki tetap kekar. Kedua anak Mardanu, yang satu menjadi pemilik kios kelontong dan satunya lagi jadi sopir truk semen, juga jadi bahan pujian. Pak Mardanu telah tuntas mengangkat anak-anak hingga semua jadi orang mandiri. Malah seekor burung kutilang yang dipelihara Mardanu tak luput jadi bahan pujian. Kalau bukan Pak Mardanu yang memelihara burung kutilang itu, tak akan demikian lincah dan cerewet kicaunya. Mardanu tidak mengerti mengapa hanya karena uang pensiun yang utuh, badan yang sehat, anak yang mapan, bahkan burung peliharaan membuat orang-orang sering memujinya. Bukankah itu hal biasa yang semua orang bisa melakukannya bila mau? Bagi Mardanu, pujian hanya pantas diberikan kepada orang yang telah pekerjaan luar biasanya dan berharga dalam kehidupan. Mardanu merasa belum pernah melakukan pekerjaan seperti itu. Dari sejak muda sampai jadi kakek-kakek, dia belum berbuat jasa apapun. Ini yang membuat menderita, karena pujian itu seperti menyindir-nyindirnya. 60 tahun yang lalu ketika bersekolah, dinding ruang kelasnya digantungi gambar para pahlawan, juga para tokoh bangsa. Tentu saja mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa bagi bangsanya. Mardanu juga tahu dari cerita orang-orang, pamannya sendiri adalah seorang pejuang yang gugur di medan perang kemerdekaan. Orang-orang sering memuji mendiang paman. Cerita tentang sang paman kemudian dikembangkan sendiri oleh Mardanu menjadi bayang-bayang kepahlawanan. Seorang pemuda dengan bedil bersangkur, ikat kepala pita merah putih, maju dan gagah menyerang musuh, lalu roboh ke tanah dan gugur sambil memeluk bumi pertiwi. Mardanu amat terkesan oleh kisah kepahlawanan itu. Maka Mardanu kemudian mendaftarkan diri masuk tentara pada usia 19. Ijazahnya hanya SMP, dan dia diterima sebagai prajurit tamtama. Kegembiraannya meluap-luap ketika dia terpilih dan mendapat tugas sebagai penembak artileri pertahanan udara. Dia debar-debar dan melelehkan air mata ketika untuk pertama kalinya dilatih menembak senjatanya. 10 peluru besar akan menghambur ke langit dalam waktu 1 detik. Pesawat musuh pasti akan meledak, kemudian rontok bila terkena tembakan senjata yang hebat ini. Selalu demikian yang dibayangkan oleh Mardanu. Bayangan itu sering terbawa ke alam mimpi. Suatu malam, dalam tidurnya Mardanu mendapat perintah siaga tempur. Persiapan hanya setengah menit. Pesawat musuh akan datang dari utara. Mardanu melompat dan meraih senjata artilerinya. Tangannya berkeringat, jarinya lekat pada tuas pelatuk. Matanya menatap tajam ke langit utara. Terdengar derum pesawat yang segera muncul sambil menabur tentara payung. Mardanu menarik tuas pelatuk dan ratusan peluru menghambur ke angkasa dalam hitungan detik. Ya Tuhan, pesawat musuh itu mendadak oleng dan mengeluarkan api. Terbakar menukik dan terus menukik. Tentara payung masih berloncatan dari pesawat dan Mardanu mengarahkan tembakannya ke sana. Ya Tuhan, 3 parasut yang sudah mengembang mendadak kuncup lagi terkena terjangan peluru Mardanu.
3 prajurit musuh meluncur bebas jatuh ke bumi. Tubuh mereka pasti akan luluh lantah begitu terbanting ke tanah. Mardanu hampir bersolek namun tertahan oleh kedatangan pesawat musuh yang kedua. Mardanu memberodongnya lagi, kena. Namun pesawat itu sempat menembakkan peluru kendali yang meledak hanya 3 meter di sampingnya. Tubuh Mardanu terlempar ke udara oleh kekuatan ledakan peluru itu dan jatuh ke lantai kamar tidur sambil mencengkram bantal. Ketika tersadar, Mardanu kecewa berat. Mengapa pertempuran hebat itu hanya ada di dalam mimpi? Andai kata itu peristiwa nyata, maka dia telah melakukan pekerjaan besar dan luar biasa. Bila demikian, Mardanu mau dipuji, mau juga menerima penghargaan. Meski demikian, Mardanu selalu mengenang dan mengawetkan mimpi itu dalam ingatannya. Apalagi sampai Mardanu dipindah tugaskan ke bidang administrasi teritorial 5 tahun kemudian. Perang dan serangan udara musuh tidak pernah terjadi lagi. Pekerjaan administrasi adalah hal biasa, begitu datar, tidak ada nilai istimewanya. Untung Mardanu hanya 4 tahun menjalankan tugas itu. Lalu tanpa terasa, masa pensiun pun datang. Mardanu mendapat tugas baru menjadi anggota komando rayon militer di kecamatannya. Di desa tempat dia tinggal, Mardanu juga bertugas menjadi bintara pembina desa. Selama menjalani tugas teritorial ini pun, Mardanu tidak pernah menemukan kesempatan melakukan sesuatu yang penting dan bermakna sampai dia umur 50 tahun. Pagi ini Mardanu berada di becak langganannya yang sedang meluncur ke kantor pos. Dia mau mengambil uang pensiun. Kosim si abang becak sudah ubanan. Pipinya mulai lekuk ke dalam. Selama mengayuh becak, napasnya terdengar mengap-ngap. Namun seperti biasa, dia mengajak Mardanu bercakap-cakap. Pak Mardanu mah senang ya. Tiap bulan tinggal ambil uang banyak di kantor pos, kata si Kosim di antara tarikan napasnya yang berat. Ini juga pujian yang terasa membawa beban. Dia jadi ingat selama hidup belum pernah melakukan apa-apa. Selama jadi tentara belum pernah terlibat perang, bahkan belum juga pernah bekerja sekeras tukang becak di belakangnya. Sementara Kosim pernah bilang dirinya sudah beruntung bila sehari mendapat 15.000 rupiah. Beruntung karena dia sering mengalami di dalam sehari-hari tidak mendapatkan serupiah pun. Masih bersama Kosim, pulang dari kantor pos, Mardanu singgah ke pasar untuk membeli pakan burung kutilangnya. Sampai di rumah, Kosim diberi upah dengan yang membuat tukang becak itu tertawa. Kemudian terdengar kicau kutilang. Kicau kutilang dikurung yang tergantung di kasur emper rumah. Burung itu selalu bertingkah bila di dekat majikannya. Mardanu belum menaruh pakan ke wadahnya di sisi kurung. Dia ingin lebih lama menikmati tingkah burungnya, mencecet, mengibaskan sayap dan merentangkan ekor sambil melompat-lompat. Mata Mardanu tidak berkedip menatap peliharaannya. Namun mendadak dia harus menengok ke bawah karena ada sepasang tangan mungil memegangi kakinya. Itu tangan Manik, cucu perempuan yang masih duduk di taman kanak-kanak. "Itu burung apa, kek?" tanya Manik. Rasa ingin tahu terpancar dari wajahnya sejak. "Namanya burung kutilang. Bagus kan?" Manik diam. Dia tetap menengadah, matanya terus menatap ke dalam kurungan. "Oh, jadi burung itu kutilang, kek. Aku sudah lama tahu burungnya, tapi baru sekarang aku tahu namanya. Kek, aku bisa nyanyi burung kutilang." "Wah, itu bagus. Baiklah cucuku, cobalah menyanyi. Kakek ingin mendengar." Manik berdiam diri. Barangkali anak TK itu sedang mengingat cara bagaimana guru mengajarinya menyanyi. "Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang bernyanyi." Manik menyanyi sambil menari dan bertepuk-tepuk tangan. Gerakannya lucu dan menggembaskan. Citra dunia anak-anak yang amat menawan. Mardanu terpesona dan terpesona.
Nyanyian cucu terasa merasuk ke dalam, mengendap di dalam hatinya. Tangannya gemetar, Manik terus menari dan menyanyi. Selesai menari dan menyanyi, Mardano merengkuh Manik, dipeluk dan direngkuh ke dadanya, ditimang-timang lalu diantar ke ibu di kios seberang jalan. Kembali dari sana, Mardano duduk di bangku agak bawah kurungan kutilangnya. Dia lama terdiam. Berkali-kali ditatapnya kutilang dalam kurungan yang matanya redup. Mardano gelisah, bangun dan duduk lagi, bangun, masuk rumah dan keluar lagi. Dalam telinga terulang-ulang suara cucunya. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang bernyanyi. Wajah Mardano menegang, kemudian mengendur lagi. Lalu perlahan-lahan dia berdiri mendekati kurungan kutilang. Dengan tangan masih gemetar dia membuka pintunya. Kutilang itu seperti biasa bertingkah elok bila didekati oleh pemeliharanya. Tetapi setelah Mardano pergi, kutilang itu menjulurkan kepala keluar pintu kurungan yang sudah menganga. Dia seperti bingung menghadapi dengan udara bebas. Tetapi akhirnya burung itu terbang ke arah pepohonan. Ketika Manik datang lagi ke rumah Mardano beberapa hari kemudian, dia menemukan kurungan itu sudah kosong. Kek, di mana burung kutilang itu? Tanya Manik dengan mata membulat. Sudah kakek lepas. Mungkin sekarang kutilang itu sudah bersama temannya di pepohonan. Kek, kenapa kutilang itu dilepas? Mata Manik masih membulat. Ya, supaya kutilang itu bisa bernyanyi di pucuk pohon cempaka, seperti nyanyianmu. Mata Manik semakin membulat, bibirnya bergerak-gerak, namun belum ada satu kata pun yang keluar. Biar kutilang itu bisa berbunyi di pojok pohon cempaka. Wah, itu luar biasa. Kakek hebat banget. Aku suka kakek. Manik melompat-lompat gembira. Mardano terkesima oleh pujian cucunya. Itu pujian pertama yang paling enak didengar dan tidak membuatnya memberita. Manik kembali melenggak-lenggok dan bertepuk tangan. Dari mulutnya yang mungil terulang nyanyian kegemarannya. Mardano mengiringi tarian cucunya dengan tepuk tangan berirama. Entahlah, Mardano merasa amat lega. Plong! Lelaki yang menderita bila dipuji. Ahmad Tohari. Terima kasih.